kita untuk bersuka cita memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama sebelum mulai kita mau lipatkan tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Ica. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan masih boleh izinkan kami beribadah di tempat ini ya Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami, jaga adik-adik kami untuk duduk diam, mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yuk kita sama-sama mau angkat tangan, kita mau memuji Tuhan. Kita masih ingat kan semua lagu kesukaannya kita, bahwa aku anak sekolah minggu sehat dan kuat. Siapa yang sehat? Siapa yang kuat hari ini? Aku. Oke, yuk kita sama-sama nyanyi. Aku anak sekolah minggu sehat dan kuat. Aku anak sekolah minggu sehat dan kuat. Aku anak sekolah minggu sehat dan kuat. Sehat dan kuat. Karena Yesus memberi. Memberi apa? Sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari. Baca kitab suci. Katakan A. A. Aku cinta Yesus. B. B. Berdoa senantiasa. C. C. Cinta pada sesama. D. D. Damai sejahtera di hati. Sekali lagi ya, aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu. Katakan sehat dan kuat. Sehat dan kuat. Karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari. Baca kitab suci. Katakan A, aku cinta Yesus. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Katakan lagi ya, aku anak sekolah minggu sehat dan kuat. Aku anak sekolah minggu sehat dan kuat. Karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari. Baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Damai sejahtera di hati. Damai sejahtera di hati. Yeay! Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita sama-sama untuk mempersiapkan hati dan telinga adik-adik untuk menerima benih firman Tuhan. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan
Kak Putri akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami terima kasih, bersyukur anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Kavina. Berkati Kavina, biarlah apapun yang disampaikan oleh Kavina kami dapat dengar, kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Pimpin sertai kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita mau sama-sama membuka Alkitab kita. Jadi kalau minggu kemarin kita cerita tentang Nabi Isa, kali ini kita akan cerita tentang Esau. Nah, kali ini anaknya Abraham yang bernama Ishak itu sudah menjadi tua dan dia sudah menikah. Dan dia punya seorang anak, enggak cuma seorang ternyata. Dia punya anak dua, dia tapi kembar. Yang satu kakaknya bernama Esau. Yang kedua namanya adalah, siapa yang tahu adik-adik? Ayo papa mamanya ada yang tahu? Namanya adalah Yakub. Ya betul, dia namanya Yakub. Jadi kakaknya itu anak pertamanya adalah Esau, anak keduanya adalah Yakub. Mereka kembar, tapi nggak mirip. Ah, aneh kan? Karena mereka lahirnya berbarengan. Tapi yang pertama kali keluar dari rahim ibunya yaitu Esau. Jadi Esau adalah anak pertama. Anak keduanya adalah Yakub. Nah, kali ini kakak akan cerita tentang Nabi Esau. Bahwa cerita ini seringkali kita mengalaminya. Adik-adik juga sering mengalami yang namanya suka perutnya lapar. Siapa yang hari ini belum makan dari pagi? Hah? Kasihan, minta makan sama mama, minta makan sama papa sekarang. Ya, yuk kita sama-sama mau buka Alkitab kita, masih di Kejadian. Kalau kemarin di Kejadian 22, sekarang Kejadian 25 ayat 19 sampai 24. Nanti tolong papa mamanya juga membacakan untuk adik-adik yang belum bisa baca. Kita sama-sama mau mendengarkan. Balik lagi ya ke pertanyaan kakak yang tadi, siapa yang suka lapar? Kakak juga suka lapar, kalau kakak belum makan. Rasanya gak enak kan kalau lapar. Kalau lagi lapar itu pasti kebayangnya itu pikirannya tentang makanan yang enak-enak. Makanan yang enak-enak itu kayak pizza, burger, terus ayam crispy, enak semuanya. Apalagi kalau pakai mie goreng dengan telur, wah itu lebih enak lagi. Ya kan? Siapa yang suka? Mah bikinin dong mie instan yang pakai telur, telurnya 2. Wah pasti kalian selama COVID ini di rumah pasti tambah gemuk ya. Iya karena kita semuanya pasti rajin makan di rumah ya kan. Nah sama seperti Esau nih. Esau ini dia kelaparan. Kenapa dia kelaparan? Karena Esau ini sukanya itu dia suka main keluar rumah. Dia suka mainnya itu di padang yang luas. Dia suka berburu hewan. Nah beda sama adiknya yaitu Yakub. Yakub ini lebih suka ada di rumah. Bukan karena COVID, bukan. Tapi karena memang Yakub lebih suka ada di rumah. Dia suka masak yang enak-enak. Wah siapa yang udah bisa masak dari adik-adik? Bisa Kak masak air? Gak apa-apa, yang penting bisa masak ya. Nah kalau Yakub dia sukanya main keluar. Dia suka cari hewan-hewan. Kalau Yakub sukanya itu ada di rumah. Suatu hari Esau pulang ke rumah dengan keadaan yang lapar banget. Karena dia gak makan saat dia main keluar rumah itu. Dia lapar sekali. Begitu udah mau deket rumahnya dia mencium aroma masakan yang wah ini kayaknya bakalan enak nih. Dalam hatinya Esau. Wah kayaknya adekku nih Yakub nih lagi mau masak sesuatu yang endes banget nih. Tahu nggak dia masak apa? Dia masak sup kacang merah. Aduh apalagi kalau ditambahin sama daging. Wah mantul, mantap betul. Nah saat itu dia dari jauh, wah aku mau cepet-cepet pulang nih. Aku harus cepet-cepet sampai rumah. Begitu sampai rumah, wah bener aja. Ternyata adekku Yakub sudah masak masakan yang enak sekali. Karena biasanya kalau orang lagi lapar, semua dilihat makanannya pasti enak. Semuanya pasti mau. Nah sama seperti Esau, dia mau makan yang ada saat itu Yakub masak.
Cuma kalau biasanya orang lagi lapar, biasanya tuh nggak bisa berpikir dengan baik. Nah sama kayak adik-adik, kalau adik-adik disuruh belajar tapi perutnya lapar, adik-adik suka kesel kan. Ya ampun mama please dong, perut aku lapar nih, mana bisa aku mikir gitu. Sama seperti Esau, saat itu dia udah gak bisa mikir lagi, yang penting aku makan, saat itu juga. Terus dia bilang, Yakub kamu masak apa? Kok wangi banget? Aku masak sup kacang merah. Wah itu kesukaan aku banget, aku mau dong, aku mau makan. Tapi Yakub ini pinter. Dia gak mau dijadikan sebagai adik dari Esau. Dia maunya dipanggil kakak. Dia gak mau panggil adik. Dek Yakub gak mau. Dia maunya dipanggil kakak. Kakak Yakub. Karena di perjanjian lama untuk anak pertama sebagai anak laki-laki itu punya berkat khusus daripada Tuhan. Berkatnya itu berlimpah-limpah sekali. Kan Yakub tahu betul, makanya dia pengen jadi anak pertama. Nah saat itu dia minta sama kakaknya, boleh kalau kamu mau makan sup kacang merah aku, tapi aku dipanggil kakak ya, kamu adiknya. Karena Esau saat itu lapar, dia gak apa-apa lah ya, yang penting aku bisa makan, aku bisa kenyang. Esau udah gak kepikiran lagi, kalau anak pertama saat itu berkat Tuhan sudah menunggu. Jadi kata Esau, ya sudah lah ya, gak apa-apa deh, yang penting aku kenyang dulu. Akhirnya dikasih, ya udah oke, deal. Salaman lah mereka, dikasihlah sup kacang merah. Oke, mulai saat ini aku akan panggil kamu kakak, kata Esau kepada adiknya Yakub. Kata Yakub seneng dong, yes aku jadi kakak, yes. Aku punya berkat Tuhan yang melimpah, aku punya berkat Tuhan yang banyak. Dan saat itu Esau enak makan. Saat perutnya kenyang, dia baru mikir, oh my God, aku jadi adik. Kan aku duluan yang lahir 5 menit sebelum kamu Yakub. Tapi aku jadi adik. Terus dia baru ingat, oh iya, kan aku punya berkat khusus daripada Tuhan. Ya, aku jadi gak punya lagi dong. Aku gak bisa lagi dong mendapatkan berkat itu. Disitulah Esau mulai menyesal. Dan disitu dia menyadari bahwa dia sudah membuat pilihan yang salah. Oh kan sama seperti kita kadang-kadang juga gitu. Kadang-kadang kita udah gak bisa berpikiran dengan jernih lagi, berpikiran dengan baik lagi. Dan akhirnya kita membuat pilihan yang salah. Yuk, dari Esau ini kita mau belajar untuk kita dapat memilih suatu pilihan yang benar di hadapan Tuhan. Gimana caranya? Kita berdoa sama Tuhan. Yuk, sekarang sebelum kita berdoa dicatat dulu ya ayat hafalan untuk minggu depan. Oke, dihafalin sama-sama nanti sama papa mamanya untuk ngebuka Alkitabnya bareng-bareng di Markus 8 ayat 36. Ya, Markus 8 ayat 36. Yuk, sudah setelah kalian sudah tandain Alkitabnya masing-masing, kita mau berdoa sama Tuhan. Kita mau minta pertolongan Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang bisa memilih dalam suatu pilihan. Supaya pilihan kita tidak menjadi penyesalan kita di kemudian hari. Yuk kita mau lipatkan tangannya, kita mau tutup matanya, kita mau tundukkan kepalanya, sama-sama kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami diajar bahwa kami tidak ingin seperti Esau yang membuat pilihan yang salah. Kami mau Tuhan untuk belajar, untuk kami dapat berpikir dengan baik. Kami dapat selalu berdoa kepadamu Tuhan, untuk kami dapat memilih ke jalan-jalan kehidupan yang baik dan menurut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menjadi benih yang akan menjadi kekuatan buat kami, yang akan bertumbuh subur, yang akan berbuah lebat, dan biarlah orang-orang dapat melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah anak-anak yang membawa terang. Kami anak-anak yang akan membawa damai sejahtera bagi sekeliling kami. Tuhan Yesus juga mau memberkati untuk papa dan mama kami. Berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat untuk teman-teman yang lain Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah perlindungan, penyertaan Tuhan selalu
selalu dapat menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biar hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, yang cinta Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Oke, sampai minggu depan lagi adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.